pernah dengar nama sebuah kampung. Lalu bahkan sebelum menginjakkan kaki ke sana, kita sudah tahu apa penilaiannya? Itu kampung lokalisasi. Isinya orang-orang rusak, percuma, nggak bisa diperbaiki. Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, ringan, seolah hanya opini. Padahal, di balik kata-kata itu, ada manusia. Ada anak-anak yang tumbuh tanpa pernah memilih di mana mereka dilahirkan. Ada masa depan yang pelan-pelan diputus bukan oleh dosa, tetapi oleh stigma. Ketika sebuah tempat sudah dilabeli, seringkali harapan ikut dikuburkan. Dan saat itu, terjadi, agama diuji. Apakah ia datang untuk menutup pintu? Atau justru membuka jalan? Disinilah kisah ini dimulai. Bukan tentang menghitung dosa semata, tetapi tentang cara beragama. Cara beragama yang tidak tergesa menghakimi, tidak merasa suci sendirian, dan tidak berhenti pada vonis moral. Melainkan cara beragama yang memilih menyentuh, merawat, dan menyelamatkan. Karena bagi iman yang matang, manusia selalu lebih penting daripada label. Kampung lokalisasi prostitusi sering dianggap sebagai titik mati. Negara hadir setengah hati. Masyarakat datang hanya untuk mencibir. Dan agama terlalu sering muncul dalam bentuk kemarahan. Padahal, mereka yang tinggal di sana tidak lahir dengan pilihan itu. Banyak yang terjebak oleh kemiskinan, banyak yang terjerat oleh keadaan, dan hampir semuanya jarang sekali diajak bicara sebagai manusia. Mereka lebih sering menjadi objek kebijakan, bahan gosip, atau sasaran ceramah tanpa pernah benar-benar didengar ceritanya. Dan di titik inilah, iman kembali diuji. Apakah kita ingin menutup luka, atau justru mengobatinya? Muhammadiyah sejak awal sadar bahwa jalan dakwah tidak selalu harus riuh oleh slogan, apalagi keras oleh kecaman. Ia justru memilih jalan yang sering dianggap tidak populer, bahkan kerap disalahpahami. Muhammadiyah tidak datang membawa spanduk kemarahan, tidak memulai langkah dengan razia moral yang menghakimi, tidak pula berdiri di mimbar sambil menjanjikan surga dengan nada ancaman neraka. Bukan karena Muhammadiyah lunak terhadap nilai, melainkan karena ia memahami watak manusia dan realitas sosial. Di banyak ruang kehidupan, problem umat bukan semata soal benar dan salah, tetapi soal hidup yang terlalu berat untuk dijalani, soal kemiskinan yang menggerus martabat, soal kebodohan yang membatasi pilihan, soal sakit yang dibiarkan tanpa perawatan, dan soal putus asa yang perlahan mematikan harapan. Maka yang pertama dihadirkan Muhammadiyah bukan vonis, melainkan kehadiran. Kehadiran yang sunyi, tapi nyata. Kehadiran yang tidak selalu disorot kamera, namun mengubah hidup banyak orang. Sekolah-sekolah kecil didirikan di kampung dan kota, agar anak-anak yang nyaris kehilangan masa depan tetap punya jalan untuk bermimpi. Taman pendidikan Al-Quran dibuka, bukan sekadar untuk menghafal ayat, tetapi untuk menanamkan adab, harapan, dan rasa percaya diri. Karena itu, bagi Muhammadiyah, memperbaiki kehidupan adalah bagian dari ibadah. Menyembuhkan luka sosial adalah bagian dari dakwah. Membangun manusia seutuhnya adalah cara paling jujur untuk menghadirkan Islam sebagai rahmat. Jalan ini memang tidak selalu dipahami, tidak cepat viral, tidak mudah dipuja. Namun justru di sanalah kekuatan Muhammadiyah berada. Dakwah yang bekerja, iman yang membumi, dan Islam yang hadir bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai harapan. Perubahan memang tidak pernah lahir dalam semalam. Tidak ada kampung maksiat yang tiba-tiba menjelma menjadi kampung suci hanya karena satu ceramah atau satu kebijakan. Muhammadiyah memahami kenyataan itu sejak awal, bahwa transformasi sosial bukan soal mengganti papan nama kampung, melainkan mengubah arah hidup manusia di dalamnya. Yang berubah pertama bukan simbol, tetapi harapan. Perlahan, anak-anak mulai kembali mengenal bangku sekolah, bukan sekadar untuk mengejar nilai, tetapi untuk membuka kemungkinan hidup yang lebih luas dari apa yang mereka lihat sehari-hari. Ibu-ibu mulai belajar mengaji. Bukan karena takut dihakimi, bukan karena diseret oleh aturan, melainkan karena merasa aman untuk datang apa adanya. Merasa diterima, bukan dituduh, merasa dihargai, bukan dicurigai. Bapak-bapak mulai berani menatap masa depan yang tidak selalu gelap, masa depan yang tidak melulu ditentukan oleh masa lalu, masa depan yang memberi ruang bagi pilihan baru. Dalam proses itu, Muhammadiyah tidak datang membawa sapu untuk membersihkan dosa masa silam, tidak membuka kembali luka yang sudah terlalu lama dipikul. Muhammadiyah memilih jalan yang lebih manusiawi, menata masa depan. Karena bagi Muhammadiyah, dakwah bukan tentang siapa yang paling cepat menghakimi, melainkan siapa yang paling sabar mendampingi.
bukan tentang siapa yang paling keras menuntut perubahan, tetapi siapa yang paling konsisten menciptakan ruang agar perubahan itu mungkin terjadi. Disitulah Muhammadiyah berdiri, bukan di atas reruntuhan masa lalu, melainkan di samping manusia, membantu mereka melangkah menuju hidup yang lebih bermartabat. Suatu hari, tanpa deklarasi besar dan tanpa perayaan berlebihan, kampung itu mulai dipanggil dengan nama baru, Kampung Santri. Bukan karena seluruh warganya tiba-tiba menjadi alim, bukan pula karena dosa-dosa lama lenyap seolah tak pernah ada. Muhammadiyah tidak pernah menjual ilusi kesucian instan. Yang berubah bukan status moral, melainkan orientasi hidup. Anak-anak di kampung itu kini akrab dengan Al-Quran, bukan sebagai hafalan yang dipaksakan, tetapi sebagai suara yang menemani tumbuhnya akal dan nurani. Remaja-remajanya mulai punya arah. Mereka mengenal disiplin, cita-cita, dan pilihan hidup yang tidak selalu berujung pada pengulangan masa lalu. Lingkungannya perlahan hidup dengan nilai, bukan nilai yang berteriak, melainkan nilai yang bekerja dalam keseharian, saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling memberi ruang untuk berubah. Di titik inilah kita sering keliru memahami istilah kampung santri. Kita membayangkannya sebagai kampung tanpa celah, tanpa dosa, tanpa luka sejarah. Kampung santri bukan kampung tanpa dosa, melainkan kampung yang diberi kesempatan. Kesempatan untuk bertobat tanpa dipermalukan. Kesempatan untuk tumbuh tanpa dihakimi. Kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menghapus masa lalu. Di sanalah dakwah menemukan bentuknya yang paling manusiawi, bukan memaksa orang menjadi suci, tetapi menemani mereka menjadi lebih baik. Dan disitulah Muhammadiyah menanamkan makna Islam yang sesungguhnya. Agama yang membuka jalan pulang, bukan menutup pintu harapan. Kisah ini, jika dibaca dengan jujur, sebenarnya menampar kita semua. Ia mengguncang cara kita memandang dakwah, moralitas, dan peran agama di tengah luka sosial. Seringkali, yang paling keras berbicara tentang moral, justru paling jauh dari kerja-kerja kemanusiaan. Lidahnya lantang menilai, namun kakinya jarang melangkah mendekati mereka yang terjatuh. Muhammadiyah mengajarkan pelajaran yang tidak selalu nyaman didengar, bahwa amar makruf, nahi mungkar, bukanlah kompetisi siapa yang paling keras suaranya, melainkan siapa yang paling sabar menemani proses perubahan. Bukan soal seberapa tegas kita mengecam kemungkaran, tetapi seberapa jauh kita bersedia hadir di tengah kehidupan yang kusut dan penuh keterbatasan. Dalam pandangan ini, Islam tidak datang sebagai etalase kesalehan yang hanya bisa diakses oleh mereka yang sudah rapi. Islam hadir sebagai rumah pemulihan bagi mereka yang lelah, jatuh, dan kehilangan arah. Di sanalah dakwah menemukan wajahnya yang paling jujur, bukan wajah kemarahan, melainkan wajah kepedulian. Dan dari sanalah Muhammadiyah menunjukkan bahwa kesalehan sosial bukan sekadar wacana, melainkan kerja panjang yang sunyi, yang mungkin tidak selalu dipuji, tetapi nyata mengubah kehidupan. Karena pada akhirnya, agama tidak diukur dari kerasnya suara, melainkan dari sejauh mana ia menghadirkan harapan bagi mereka yang nyaris kehilangan segalanya. Kalau sebuah kampung lokalisasi saja bisa perlahan berubah menjadi kampung santri, maka seharusnya tidak ada satupun manusia yang kita cap sebagai tidak layak diselamatkan. Tidak ada hidup yang sepenuhnya buntu, tidak ada masa lalu yang begitu gelap, hingga rahmat Allah tak lagi punya jalan masuk. Justru di tempat-tempat yang paling sering kita jauhi, di sanalah dakwah paling dibutuhkan. Karena itu, pertanyaannya kini bukan lagi, seberapa keras kita menolak kemaksiatan, melainkan jauh lebih jujur dan menantang. Seberapa jauh kita mau berjalan untuk menyelamatkan sesama? Apakah kita hanya berani menolak dari kejauhan, atau bersedia mendekat, mendengar, dan mendampingi? Apakah kita puas dengan kecaman, atau siap terlibat dalam kerja panjang yang melelahkan, namun memanusiakan? Di titik inilah Islam berkemajuan, menemukan wajahnya. Islam yang tidak berhenti pada slogan, tetapi bergerak dalam tindakan. Islam yang tidak hanya sibuk menjaga langit, menjaga kemurnian konsep, dalil dan istilah, tetapi juga memeluk bumi, manusia nyata dengan segala luka, keterbatasan, dan harapannya. Dakwah seperti inilah yang tidak sekadar mengajak orang menjadi baik, tetapi menciptakan kondisi agar kebaikan itu mungkin tumbuh. Dan, di sanalah agama benar-benar hidup, bukan sebagai hakim yang mengadili dari jauh, melainkan sebagai jalan pulang, bagi siapapun yang masih ingin berubah,